Aku pun menelpon dia, dan kebetulan hari ini dia sedang tidak sibuk juga. Jadi kami sepakat untuk bertemu di rumahku. Dan dia juga berjanji akan mengajak gadis saudaranya yang terkenal Indigo. Gadis itu adalah sepupu Mamet yang usianya jauh di bawah kami. Dan saat kisah ini terjadi, dia baru saja lulus dari SMA dan berencana meneruskan kuliah ke luar negeri. Dulu aku pernah sekali bertemu dengannya. Namun, pertemuanku dulu bukan untuk meminta atau tolong soal dunia gaib, melainkan pas kebetulan saja bertemu di rumah Mamet. Hanya pertemuan biasa. Sebelum mereka datang, aku coba memberikan informasi ini kepada istriku. Awalnya dia kaget, karena menurutnya aku sama sekali tidak percaya dengan dunia gaib. Kini malah memanggil orang untuk mengusir makhluk-makhluk halus yang mengganggu di rumah ini. Aku tidak bisa menyangkal atas semua kejadian yang aku alami. Tidak mungkin aku sampai salah lihat perihal penampakan wanita bergaun merah sampai 2 kali. Juga soal mimpiku yang sangat tidak wajar. Karena aku tahu betul, selelah apapun aku, tidak mungkin sampai mengalami mimpi yang begitu nyata seperti mimpiku semalam. Semoga gadis yang dibawa oleh Mamet itu bisa membantuku. Aku sangat berharap bisa hidup dengan tenang bersama istriku. Apalagi rumah tanggaku masih terbilang baru. Aku tidak ingin mengambil resiko. Takutnya jika dibiarkan terus seperti ini, akan terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan kepadaku ataupun istriku. "Jam berapa kawanmu datang, Yang?" tanya istriku. "Kemungkinan agak sorean atau habis maghrib mungkin," jawabku. "Ya udah, nanti aku beliin makanan aja ya. Aku agak males masaknya, Yang." "Ya udah, terserah kamu aja deh," kataku. Karena hari ini tidak kerja, aku pun memanfaatkan waktu untuk tidur siang. Namun karena siang ini agak panas, aku menggelar karpet di ruang tamu dan membaringkan badanku di atasnya. Aku melihat istriku sedang duduk di sofa sambil bermain dengan laptopnya. Rasa kantuk telah menyelimutiku, dan tanpa terasa aku pun tertidur. Siang itu, lagi-lagi aku mengalami mimpi yang sangat aneh. Aku seperti berada di pinggir pantai. Tanganku terikat dengan sebuah tali. Tubuhku tegak lurus menghadap ke arah laut, seperti sedang menunggu sesuatu yang datang. Aku melihat suasana langit seperti hendak hujan, dipenuhi awan hitam. Ada banyak kilat yang menjilati langit dengan kilauan cahayanya. Di mana aku? Sedang apa aku di sini? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba angin seperti marah, menciptakan sebuah badai besar. Laut pun bergelombang. Aku masih tetap berdiri menatap ke arah laut dan berharap yang kutunggu tiba. Lalu dari dalam laut muncullah sesosok bayangan hitam besar yang langsung menghantam tubuhku. Aku terjatuh. Namun, aku kembali berdiri. Entah apa yang kulakukan saat itu. Tubuhku seperti dipengaruhi sesuatu. Tidak ada perlawanan sedikit pun dariku. Bahkan untuk lari atau melepaskan tali yang mengikat kedua tanganku. Bayangan hitam itu menyerupai sesosok pria bertubuh besar. Tidak dapat digambarkan detail tubuhnya. Hanya terlihat kedua matanya yang menyala. Dari pinggang ke atas, bayangan itu menyerupai tubuh seorang pria besar berotot.
Namun dari pinggang ke bawah, sama sekali tidak terlihat kakinya. Bayangan hitam itu terus saja menyerangku berkali-kali. Dan setiap kali aku terjatuh, aku pun kembali berdiri. Ada apa dengan sosok bayangan hitam ini? Dan kenapa aku nggak bisa lari darinya? Pikirku. Lalu dari kejauhan, aku melihat sebuah cahaya putih terbang ke arahku. Ketika jaraknya semakin dekat, aku terkejut. Karena itu adalah diriku yang lain. Diriku yang lain itu kemudian menghantam bayangan hitam tadi. Dan pertarungan pun terjadi. Aku melihat diriku yang lain sangat tenang menghadapi lawannya. Sedangkan diriku yang sedang terikat hanya bisa menyaksikan tanpa bisa membantu. Kemudian, karena merasa kalah, bayangan hitam itu kembali ke dalam laut yang masih bergelombang hebat akibat badai. Dan diriku yang lain pun menatapku dan memberikan senyumannya kepadaku, lalu menghilang. Tiba-tiba, tali yang mengikat kedua tanganku terlepas, dan langit pun kembali cerah. Badai berhenti, dan lautan kembali tenang. Di saat itulah, aku dibangunkan oleh suara yang kukenal. Yah, Mamet telah datang, bersama gadis si anak indigo. Sorry, Met, gua ketiduran, aduh. Tanyaku sambil menyulurkan tanganku kanan kepadanya. Hahaha, kebluk lu. Gua bangunin dari tadi, kata Mamet sambil menjabat tanganku. Nih, gua ngajak sepupu gua. Katanya tadi pas masuk rumah lu emang kagak beres katanya. Lanjut Mamet. Dis, sorry, gua cuci muka dulu ya, kataku yang segera menuju ke kamar mandi. Iya bang, jawab sang gadis. Setelah mencuci muka, aku kembali ke ruang tamu di mana istriku sedang menyajikan makanan ringan untuk menemani obrolan kami. Tanpa basa-basi, aku pun menceritakan semua peristiwa aneh yang aku alami kepada mereka. Istriku pun sangat antusias atas semua ceritaku. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Namun karena langit masih mendung, maka suasana seperti sudah malam saat itu. Sebentar bang, dari tadi emang ada perempuan nih yang lagi liatin kita ngobrol. Dia sejenis kuntilanak, tapi yang ini agak ganas bang. Dan ada juga emang pocong yang tinggal di pohon depan rumah abang. Saya bakal coba dialog sama mereka. Maunya apa? Kata gadis yang membuat kami semua kaget. Istriku memegang erat tanganku. Aku bisa melihat ketakutan yang luar biasa dari matanya. Gadis pun menutup kedua matanya dan seperti berbicara dengan sesuatu yang kami tidak dapat melihatnya. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya dia membuka mata. Gadis lalu berjalan ke pintu depan dan berhenti tepat di pintu depan rumahku, sambil menatap lurus, yang memang langsung terlihat dari sana. Lalu dia seperti berdialog lagi dengan sesuatu. Aku menatap Mamet sambil mengangkat alisku, seperti kode pertanyaan atas apa yang dilakukan oleh gadis. Mamet pun membalas kodeku dengan mengangkat bahunya pertanda dia pun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kawan saya udah datang bang, dan akan melakukan mediasi antara saya sama mereka. Soalnya kalau kawan saya tidak ada, takut juga saya. Hahaha, tanya gadis sambil kembali masuk dan duduk di antara kami. Kata-katanya membuat kami semakin bingung. Apa maksudnya? Kawannya sudah datang.
karena aku sama sekali tidak melihat siapapun masuk ke dalam rumah kami, selain Mamet dan Gadis. "Kawan lu, Dis, siapa?" tanyaku. "Namanya Julfikar, Bang. Dia sebangsa jin, tapi muslim," jawab Gadis membuat kami sontak kaget. Tak terasa hari sudah memasuki waktu maghrib. Gadis pun menyuruh kami semua untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, memang sudah lama sekali aku tidak menghadap kehadirat Tuhan. Aku sampai lupa kapan terakhir kali aku melakukan kewajibanku sebagai umat Islam. Dalam hal ini tentang sholat 5 waktu. Kami pun secara bergantian mengambil air wudhu. Istriku merapihkan tempat untuk sholat di ruang tamu. Ia menyapu ruangan tamu yang sebenarnya tidak terlalu kotor. Kemudian menggelar beberapa sajadah untuk kami. Karena merasa pengetahuan soal agamaku tidak sedalam Mamet, maka sholat maghrib ini diimami oleh Mamet. Mengingat dia dulu pernah pesantren, walaupun tidak bertahan lama. Namun bacaan Qur'annya masih fasih dan enak didengar. Ketika sholat, aku merasa udara di sekitarku sangat dingin. Bukan karena hujan yang baru saja turun. Akan tetapi udara kali ini begitu berbeda dan cukup membuat bulu kuduk berdiri. Entah kenapa aku begitu merasa ketakutan yang luar biasa. Sampai ketika tahiyat akhir, aku seperti melihat orang yang sedang berlari keluar dari arah dapur. Sosok itu berlari tepat di samping tempat sholat kami. Selesai sholat, bukannya memanjatkan doa, aku malah berpikir, bagaimana mungkin makhluk halus di sini dengan mudahnya menampakkan diri? Bukankah mereka makhluk yang tak kasat mata? Dan mengapa harus mengganggu kehidupanku dan istriku? Apa karena posisi rumah ini? Ada apa dengan posisi rumah tusuk sate? Apa semua rumah dengan posisi seperti rumahku ini pasti mendapat gangguan yang sama seperti itu? Seketika banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku seputar kejadian yang aneh menimpa kehidupanku. Tiba-tiba Mamet membuayarkan lamunanku. "Woi, ditanya Gadis tuh," kata Mamet sambil menempuk bahuku. Oh iya Des," tanyaku bingung. "Hehe, mikir apa sih Bang?" "Tadi saya tanya, bisa kita mulai sekarang?" tanya Gadis. "Mulai apa ya?" tanyaku yang masih agak bingung. "Ritualnya lah Bang," katanya. "Oh iya bisa Dis, di sini atau bagaimana?" tanyaku. "Iya Bang, di sini aja. Sekarang semuanya duduk dan bentuk lingkaran. Saya akan coba dialog dengan kawan saya," kata Gadis. Kemudian Gadis memejamkan mata, dan kedua telapak tangannya bersatu di depan dadanya. Lalu seketika tercium aroma oleh kami. Aroma minyak misik seketika menyebar di seluruh ruangan. Istriku mendekatkan tubuhnya ke arahku. Aku yakin sekali kalau saat itu dia sangat ketakutan. Aku terus memperhatikan raut wajah Gadis. Kadang berubah seperti menahan marah, dan kadang tersenyum kecil. Mamet sesekali membetulkan posisi duduknya. Sepertinya dia sangat gelisah sekali waktu itu. Ada apa dengan Mamet, pikirku. Gadis terus berkonsentrasi sambil memejamkan mata. Tangannya terlihat bergetar. Dan tiba-tiba Mamet terjatuh dari posisi duduknya. Kami semua kaget, terkecuali Gadis yang masih memejamkan mata. Ketika aku hendak membangunkan Mamet, tiba-tiba Mamet bangun dan langsung menendang tubuh Gadis.
Gadis yang tadi terduduk dan fokus dengan kedua matanya yang masih terpejam, terjatuh dan membuat kami semua kaget. Mamet meraung-raung. Gadis, aku, dan istriku langsung berdiri. Posisi gadis ada di depanku dan istriku. Ketika Mamet hendak menyerang lagi, gadis memukul lantai tempat kami berpijak. Dan seketika tubuh Mamet seperti menabrak sebuah dinding yang tak terlihat. Belum menyerah, Mamet kembali menyerang gadis yang tengah bersiap. Lagi-lagi gadis kembali memukulkan tenaganya ke lantai dan membuat Mamet sangat geram. Beraninya kau masuk ke badan saudara gua. Keluar lo, biar gua habisin sekalian. Terlihat gadis mulai kehilangan kesabarannya. Suasana begitu mencekam. Mamet yang kulihat sekarang sangat berbeda dengan Mamet yang kukenal. Tatapan matanya begitu tajam. Jari-jari tangannya menegak seperti hendak mencakar sesuatu. Derasnya hujan membuat situasi semakin menegangkan. Istriku bersembunyi di belakang, sambil terus memperhatikan Mamet dan gadis yang saling berhadapan. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Mamet seperti kerasukan sesuatu. Ini jelas bukan Mamet yang kukenal. Gadis selalu seperti berbicara kepada sesuatu dan minta bantuan kepada kawannya. Hahaha, lagi-lagi makhluk lemah. Tiba-tiba suara gadis berubah. Lebih berat dan lebih berwibawa. Mamet terlihat marah dan kemudian kembali menyerang gadis. Kali ini gadis tidak memukul lantai seperti sebelumnya. Saat Mamet sudah mendekati wajahnya, gadis mencengkram leher Mamet dengan tangan kanannya dan mengangkat Mamet sekitar 30 cm dari lantai. Gila, kuat bener nih cewek, pikirku. Mamet terlihat meronta-ronta sambil memegang tangan gadis yang masih kuat mencengkram leher Mamet. Lalu dengan tangan kirinya, gadis mengarahkan telunjuk ke arah kening Mamet. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Mamet terlihat lemas. Gadis pun melepaskan Mamet dan tubuh Mamet langsung tergeletak di lantai. Lalu gadis duduk bersila menghadap Mamet yang masih terlihat lemas. Ia menempelkan telapak tangan kanannya ke kepala Mamet. Setelah beberapa lama, akhirnya Mamet sadar dan kembali duduk sambil melirik ke arahku. "Lu kenapa, Pan? Berdiri di situ?" tanya Mamet bingung. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Mamet. Gadis terlihat berdiri dan berjalan ke arah dapur. Namun anehnya, kedua matanya masih terpejam saat itu dan dia bisa tahu letak dapurku tanpa menabrak sesuatu. Gadis menatap dinding di belakang dapurku. Dia mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya ke dinding dapur dan membentuk sebuah huruf X. Aku masih tidak mengerti tentang apa yang aku lihat saat itu. Aku lalu membantu Mamet berdiri dan menceritakan kejadian waktu ia mengalami kerasukan. Kami semua melihat ke arah gadis yang masih berdiri. Lalu aku melihat dia mengambil napas panjang dan kembali sadar. Ia terlihat agak lelah, lalu mengajak kami semua kembali ke ruang tamu. Kami semua duduk di kursi, dan istriku mengambilkan air minum untuk melepaskan dahaga dan ketegangan pasca kejadian tadi. Setelah agak tenang, gadis menceritakan apa yang dia lihat soal rumah ini dan penghuni-penghuni goib yang mendiami rumah kami. Ia bercerita bahwa sebelumnya daerah ini adalah sebuah pemakaman, dan tepat di dapurku dulu adalah sebuah makam dari sesepuh desa tersebut. Dahulu banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di area pemakaman ini. Disitulah tempat para dedemit tinggal. Sampai pembangunan rumah ini berlangsung, para dedemit ini enggan pergi atau meninggalkan sarang mereka.
Dan akhirnya mereka mendiami beberapa rumah di kawasan ini. Namun karena lokasi pemakaman paling tua berada di dapurku, maka rumahkulah yang paling sering dijadikan tempat berkumpulnya para makhluk halus. Dia menyarankan, kalau bisa aku segera pindah dari rumah ini. Walaupun sekarang rumahku telah dia pagari, namun tidak mengurangi aktivitas para lelembut di sekitar rumahku. Mereka akan terus mengawasi rumahku dan menunggu momen yang pas untuk kembali. Jadi untuk sementara, kalau bisa ketika pagi dan maghrib, aku harus selalu menaburkan garam ke seluruh sudut ruangan rumah sebagai lapisan perlindungan sementara sampai aku mendapatkan rumah baru. Aku dan istriku sangat kaget mendengar informasi tentang sejarah pembangunan rumah ini. Pantas saja aku sering melihat penampakan atau mengalami kejadian-kejadian aneh selama tinggal di rumah ini. Aku dan istriku saling berpandangan, antara bingung, takut, dan penasaran. Benarkah apa yang diceritakan gadis kepada kami? Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan terasa perutku mulai merasakan lapar. Aku lalu meminta Mamet dan gadis menunggu sebentar, sementara aku membeli nasi goreng yang mangkal di depan perumahan. Karena tidak terlalu jauh, aku meminjam sepeda motor Mamet dan pergi bersama istriku untuk membeli makanan. Di motor, aku dan istriku kembali mempertanyakan soal cerita yang disampaikan gadis kepada kami. Emang bener ya, Yang? Kalau di daerah sini adalah bekas pemakaman? Tanya istriku. Gak tahu, Yang. Coba aja nanti kita tanya sama security depan, jawabku. Sesampainya di gerbang perumahan, aku melihat seorang security yang aku perkirakan usianya sekitar 50 tahunan. Dia bernama Pak Arif. Pak Arif, lagi jaga sendirian nih, tanyaku. Oh, Mas Irfan. Enggak, Mas. Tadi si Ujang lagi keliling bentar. Mau kemana nih? Berduaan, kata Pak Arif. Mau beli nasi goreng, Pak. Pak Arif sudah makan belum? Kalau belum, biar saya beliin sekalian, tanyaku. Gak usah repot-repot, Mas. Tapi kalau maksa sih ya udah, hehehe, ujar Pak Arif. Tenang aja, Pak. Oh iya, ada yang mau saya tanyakan sedikit, Pak, kataku. Apa itu, Mas? Apa benar, Pak? Daerah rumah saya ini dulunya bekas pemakaman, Pak, tanyaku. Memang ada apa sih, Mas Irfan? Kok tumben nanya kayak begitu? Tanya Pak Arif. Oh, nggak apa-apa, Pak. Hanya memastikan aja. Apa bener dulunya ini bekas pemakaman ya, Pak? Tanyaku mengulang pertanyaan yang sama kepada Pak Arif. Gimana ya, Mas? Sebenarnya nggak enak saya menceritakan ini kepada warga perumahan, kata Pak Arif agak ragu. Tenang aja, Pak Arif. Saya orangnya tidak percaya gitu-gituan kok. Oh iya, Pak Arif rokoknya apa? Biar saya beliin sekalian, kataku sedikit berbohong dan memberikan sogokan agar dia mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Waduh, jadi bener-bener ngerepotin nih. Rokok saya mah ada gambarnya 234, Mas Irfan. Oh, oke deh. Nanti saya beliin 2 bungkus lah sekalian, kataku. Alhamdulillah, sudah dapat nasi goreng, rokok 2 bungkus. Bener-bener rezeki nomplok malam ini, kata Pak Arif. Jadi gini, Mas. Sebelumnya, Mas Irfan jangan bilang ke warga yang lain ya. Dulu memang di sekitar rumah Mas Irfan itu adalah kawasan pemakaman. Dan waktu saya kecil, tempat itu memang sudah angker.
Orang tua saya melarang saya dan teman-teman saya bermain di wilayah itu. Terlebih lagi kalau mendekati waktu maghrib, Mas. Sampai rencana pembangunan perumahan ini. Awalnya perumahan ini tidak sampai menyentuh pemakaman, Mas. Hanya sampai ke blok depan saja. Ternyata pihak perumahan meneruskan pembangunan sampai ke wilayah pemakaman. Nah, kalau Mas lihat di ujung jalan sebelah kanan rumah Mas, itu ada sebuah pohon beringin besar. Itu tidak bisa ditebang, Mas. Dan akhirnya dibiarkan menjadi sebuah taman kecil di sana. Tapi ya itu dulu. Sekarang sih udah ramai. Sudah jarang saya lihat kejadian-kejadian aneh di sana. Oh gitu, Pak. Serem juga ya, kataku. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Sudah lama banget itu kejadiannya, Mas, kata Pak Arif. Oh iya, Mas Irfan. Jadi beli nasi gorengnya keburu tutup loh, kata Pak Arif mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh iya, Pak. Saya hampir lupa. Sebentar ya, saya dan istri mau beli nasi goreng dulu dan rokok, kataku segera meninggalkan Pak Arif. Setelah membeli beberapa bungkus nasi goreng, aku dan istriku kembali pulang. Tidak lupa pesanan Pak Arif yang aku telah siapkan dibungkus terpisah. Setelah memberikan bungkusan itu, aku dan istriku melanjutkan perjalanan kami kembali ke rumah. Hujan masih rintik-rintik kala itu. Sampainya di depan rumahku, aku kembali melihat sosok perempuan berbaju merah berjalan melintas ke kiri jalan depan rumah menuju ke arah kanan. Tempat pohon beringin tua itu berada. Aku bertanya kepada istriku, apakah dia melihatnya juga. Namun istriku sama sekali tidak melihat apa-apa saat itu. Aku terus mengendarai sepeda motor metik milik Mamet. Dan tibalah aku di halaman rumahku. Terdengar dari luar suara gadis dan Mamet masih berbincang-bincang perihal rumahku ini. Assalamualaikum, makanan telah tiba nih, kataku sambil menaruh beberapa bungkus nasi goreng di atas meja. Ya elah, pakai repot-repot amat sih bang, kata gadis. Enggak, cuma nafsu doang kok, kataku sambil berlalu ke arah dapur, mengambil beberapa piring dan sendok. Terlihat istriku mengambil beberapa botol air mineral dingin dari dalam kulkas dan menaruhnya di atas meja. Kami pun menyantap nasi goreng itu hangat-hangat dan beberapa obrolan ringan pun terjadi di sana. Sebelumnya sorry nih Pan, gua nggak tahu kalau rumah ini bermasalah, kata Mamet. Ah, santai aja Met, kita semua juga nggak tahu kan kalau bakal kayak gini, jawabku sambil mengunyah nasi goreng yang lumayan enak menurutku. Iya Met, kami gak nyalain kamu kok. Cuma apa yang dibilang gadis bener juga yang sebaiknya kita cepet-cepet cari rumah baru. Semenjak kejadian malam ini, aku jadi takut kalau kamu tinggal kerja, kata istriku. Nah, betul itu. Rumah Bang Irfan ini adalah pusat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib di sini. Jadi, walaupun rumah abang saya pagari secara gaib, tetap aja mereka akan terus beraktivitas di sekitar rumah ini, kata gadis menimpali. Kalau gitu, besok aku ambil libur lagi dan kita bareng-bareng cari rumah baru aja ya, biar cepet-cepet bisa pindah. Besok lu bisa nemenin gua, Met, tanyaku kepada Mamet. Oh bisa, jam berapa gua datang ke sini? Tapi apa lu gak sayang, baru sebulan nempatin mau pindah, kata Mamet. Pagi aja, biar enak muter-muternya. Enggak lah, nanti gampang gua oper kontrak aja sama yang lain. Tinggal pasang papangan iklan di depan rumah. Kasihan bini gua, kataku. Malam itu sehabis makan, Mamet dan gadis berpamitan pulang.
dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Setelah kedua orang itu pulang, kembali aku merasakan suasana yang berbeda. Udara dingin pasca hujan tadi menambah suasana semakin mencekam. Walaupun rumahku telah dipagari secara gaib oleh gadis, tetap saja aku yang hanya orang awam merasa kalau hantu-hantu di sini masih saja gentayangan di rumahku. Akhirnya, setelah melaksanakan sholat Isya, aku dan istriku memutuskan untuk segera tidur. Namun, malam itu aku tidak mematikan lampu seperti biasa, karena rasa takut masih membayangi kepalaku. Aku melihat istriku telah tertidur pulas, sementara aku masih berusaha keras untuk bisa memejamkan mata agar bisa tertidur. Detak jam terdengar keras sekali di telingaku. Keheningan malam ini begitu menakutkan bagiku. Tidak seperti biasanya. Aku adalah orang yang paling tidak percaya dunia gaib. Namun, setelah beberapa kejadian aneh yang aku alami ini, aku malah menjadi orang yang sangat penakut. Dan waktu aku rasakan berjalan sangat lambat waktu itu. Setelah beberapa lama, aku berusaha untuk bisa tidur. Akhirnya, aku pun terlelap. Malam itu, lagi-lagi aku bermimpi aneh. Aku seperti sedang dikejar sesuatu. Sosok bayangan hitam yang ada di mimpiku sebelumnya sepertinya sangat marah sekali kepadaku. Semakin aku berusaha menjauh, kaki ini terasa berat. Dan akhirnya si bayangan hitam itu berhasil mendahuluku. Aku terpaku melihat bayangan hitam itu. Tinggi besar, dengan sorot matanya yang menyala. Jantungku terasa berhenti. Rasa takut yang belum pernah kualami sebelumnya. Aku bisa merasakan udara panas seperti hendak membakar tubuhku. Sosok bayangan hitam itu hanya berjarak beberapa meter dari tempat. Matanya tajam menatap marah kepadaku. Badannya tinggi kira-kira 3 meter lebih. Dan terlihat dia siap menangkapku. Tangannya yang besar mencengkram tubuhku erat. Aku meronta dan mencoba melepaskan cengkraman dari tubuhku. Namun tubuhku sama sekali tidak lepas dari cengkramannya. Aku pun mencoba teriak sekuat tenaga. Sampai akhirnya istriku membangunkanku. Yang, kamu kenapa teriak-teriak, Yang? Tanya istriku sambil menguncang-guncang tubuhku. Astagfirullah, aku mimpi aneh lagi, Yang. Kataku yang masih berusaha mengatur napas. Saat kulihat jam di dinding, masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah meminum segelas air putih, aku kembali tidur. Dan tak lupa kali ini kupanjatkan doa-doa sebelum tidur. Aku bersyukur, karena mimpi seramku tidak berlanjut. Dan pagi ini, seperti yang telah kami rencanakan, Mamet tiba di rumahku. Setelah kami selesai sarapan, kami pun pergi meninggalkan rumah dan berencana mencari beberapa kontrakan yang sudah direkomendasi oleh Mamet. Setelah melihat beberapa pilihan rumah, akhirnya aku dan istriku sepakat memilih satu rumah di kawasan Bekasi Timur. Perumahan asri dan sangat nyaman untuk kami tinggali. Dan yang terpenting, posisi rumah kami kali ini bukan rumah tusuk sate. Sore itu, tanpa berpikir panjang, aku meminta Mamet mencari tenaga bantuan untuk pindah rumah. Aku tak mau mengambil resiko jika terus tinggal di rumah berhantu ini. Takut hal-hal aneh terjadi kepada istriku jika ku tinggal pergi bekerja. Istriku pun setuju dengan keputusanku, dan Mamet menyanggupi untuk mengatur semua rencana pindahanku. Hari itu adalah terakhir kalinya aku melihat rumah itu. Semoga
pengalaman ini bisa dijadikan pelajaran oleh teman-teman sebelum memutuskan pindah ke salah satu rumah, terutama rumah yang telah lama dibiarkan kosong. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.